Karena sesungguhnya daur ulang karsa, rasa, jiwa, dan karya ialah kewajiban setiap manusia. Oke, selamat datang di podcast Pujodian Mengudara dengan Dialektika. Perkenalkan, nama saya Safa Aslama atau biasa dipanggil Safa. Podcast saat ini ditemani oleh salah satu dosen VIA yaitu Bapak Rizky. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan juga ditemani oleh teman saya yaitu Bintang. Gimana Bin? Baik. Oke. Jadi di podcast kali ini kita bakal bahas tentang AI. Apa sih itu AI dan apa kegunaannya AI dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya sebagai mahasiswa dan juga dosen itu sendiri. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan AI saat ini kan udah melebar gitu kan ya Pak, antara di kehidupan pendidikan atau kehidupan sehari-hari kita gitu kan. Nah, AI juga berbagai macam kan sudah bentuknya sekarang, kayak website atau berbentuk teks atau audio kayak gitu, visual juga bisa. Nah, AI ini juga kan membawa dampak negatif sih dan juga positifnya juga gitu kan ya Pak. Ya, betul. Nah, lalu AI ini sekarang apa kegunaannya AI sebagai pengganti profesi dari tenaga pendidik itu sendiri? Baik. Sebelumnya untuk AI itu adalah, kalau di bahasa Indonesia kan dia kan kepandaian buatan ya, artificial intelligence ya, atau kita bisa sebut AI ya. Kalau AI bahasa Indonesia ya. Jadi AI ini namanya juga kepandaian yang dia juga dibuat oleh manusia gitu. Jadi dia dibuat karena memang ada tujuannya. Kemudian kalau maunya dimasukkan ke pendidikan itu memang dia bertujuan untuk membantu proses orang belajar, seperti untuk mengetahui sesuatu, untuk mempercepat lah seperti itu. Jadi istilahnya untuk penggunaan AI ini karena memang dia sudah menambah kemana-mana ya, termasuk ke kehidupan masyarakat sampai hal yang terkecil sekarang mulai menggunakan AI seperti menggambar, memasukkan suara atau apa, semua bisa ya. Sekarang pendidikan itu juga merupakan hal yang penting bagi manusia. Jadi saya kira untuk penerapan AI ini ya di pendidikan ini memang tidak bisa terhindarkan ya. Jadi memang dia sangat support sekali seperti itu. Kalau untuk sebagai Bapak sendiri sebagai dosen, apakah ada itu kendala nggak sih Pak kalau misal ada beberapa mahasiswa yang memakai AI kayak gitu? Kendalanya maksudnya apa ini? Semisal kalau kan kadang mahasiswa itu pakai AI itu soalnya tinggal kopas gitu aja sih Pak. Maksudnya baik. Tinggal tidak disaring terlebih dahulu gitu loh Pak. Oke. Pada dasarnya kalau maunya AI ini kan untuk misalkan untuk menulis tugas itu ya, ini saya sebut langsung aja ya ke prakteknya. Jadi pemanfaatan AI untuk bantu kerjakan tugas atau membuat paper gitu ya, itu sebenarnya memang saya anjurkan ya, tapi seperti ini. Karena yang membuat mesin, maka saya kira dalam hal unsur manusianya itu hilang lah di sini ya. Jadi kalau sekedar copas ya, copy paste atau saling potong tempel ya, itu saya kira akan kelihatan gitu ya. Jadi kalau dosennya baca ya, sebenarnya ini buatan mesin atau ditulis sendiri, seperti itu. Jadi sangat kelihatan. Misalkan ini dibuat kendala, seharusnya ini malah sebenarnya harusnya membantu mahasiswa untuk mengerjakan tugas atau apa, itu bantuannya seperti itu. Tapi setidaknya jangan dipotong tempel gitu ya, dikopas ya, tapi harus ada sentuhan manusianya karena dia dari mesin.
kelihatan kok nanti kalau mamanya ada coba pakai ChatGPT itu bahasanya itu sangat rapi, terstruktur. Oh iya. Kalau ya. Sebenarnya ya waktu dari bahasanya sih memang kelihatan sekali kan AI itu kan gimana. Cuma itu kebanyakan mahasiswa kan sekarang menggunakannya ChatGPT Pak. Iya. Entah mungkin ada kayak platform AI lain, contohnya kayak Bard, Iya. banyak masih ada yang lain lah. Nah, kebanyakan mahasiswa ini yang menggunakan ChatGPT itu memang bahasanya kelihatan lebih kaku kalau AI ya. Masih udah tahu ciri khasnya bahasanya ChatGPT itu gak gimana. Nah, tapi kan saya juga pengguna ChatGPT Pak. Apa namanya, saya juga salah satu pengguna ChatGPT for yang premium, jadi yang membayar itu Pak. Nah, yang premium itu kalau dilihat dari perbandingan bahasanya, penggunaan ChatGPT 4 ini tuh lebih maksimal istilahnya Pak. Jadi meskipun kita pakai ChatGPT 4 untuk membuat makalah atau mengerjakan tugas resume lain-lain, itu bahasanya nggak kelihatan Pak. Karena kalau dari saya sendiri ada datanya ChatGPT itu hanya berapa persen saja kemampuan yang diberikan karena gratis ya Pak. Yang GPT 4 ini mencakup berapa miliar data gitu. Jadi lebih model ketikanya lebih manusiawi. Manusiawi ya, tapi untuk mesin ya. Iya, mesin. Dari tadi ngomong ChatGPT nih, kan pasti ada beberapa tool AI lainnya. Atau Bapak atau Bintang pernah pakai AI lainnya nggak sih selain ChatGPT buat pekerjaan sehari-hari gitu? Contoh ChatGPT yang lain, contoh AI yang lain. Kalau saya ya, saya juga pakai selain ChatGPT yang saya sebutkan dari sebelumnya ada Bing itu Microsoft, Google. Terus sekarang ada Firefly yang web untuk ngedit gambar, foto itu juga menggunakan AI. Canva juga Canva menggunakan. Pasti kan entah dari mahasiswa ataupun dosen pasti banyak menggunakan Canva ya. Nah, salah satu platform yang saya gunakan ya untuk memanfaat penggunaan AI ini khususnya untuk membantu manusia dalam efisiensi dan efektivitas mengerjakan tugas. Jadi jangan terlalu salah artikan bahwa kita menggunakan AI untuk mempermudah AI. Sebenarnya ada sih kebanyakan orang sudah menggunakan AI itu untuk mempermudah pekerjaan. Yang mempermudah pekerjaan namanya efektif. Ya, lebih efektif tapi jadwalnya malas. Kalau untuk Bapak sendiri? Kalau saya tarik ke ini ya, ke sisi bidang ilmu yang saya dalami ya tentang AI. Jadi sebenarnya fenomena AI ini sudah lama gitu ya, dengan munculnya software gitu sudah ada ditanamkan itu AI dan ini juga sudah diajarkan mulai dulu ya di munculnya sistem informasi manajemen yang modern menggunakan teknologi informasi itu adanya bantuan dari komputer ya. Komputer sendiri kan juga AI ya. Komputer itu namanya komputer kan dia dinamai komputer karena dia selalu menghitung compute kan disebut komputer, maka dia itu dianggap cerdas. Jadi kalau mamanya sekarang dia merupakan alat untuk membantu kita dalam beraktivitas termasuk kita belajar, yaitu alat itu semakin pandai dan manusia juga bisa melatih alat itu. Jadi menurut saya sih sama aja ya, saya mau pakai apapun saya anggap ini alat yang saya gunakan adalah alat yang saya anggap cukup mampu untuk membantu saya bekerja seperti itu. Kalau secara aplikasi saya pakai ChatGPT tapi terbatas sekali ya, karena memang kemungkinan belum terlalu membutuhkan terlalu banyak ya. Gitu. Tapi untuk membantu sangat membantu sekali, meskipun kemarin saya pakai yang 3.0 ya, yang free gitu. Sekarang udah diaktifasinya jadi 3.5 itu keluar itu juga kan dia dibatasi berhentinya sampai masanya. Iya. Itu sudah cukup membantu bagi saya. Terus saya akan lanjutkan itu, saya teruskan. Tapi kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Bintang ini ya, ini lebih maju lagi dan itu ternyata ada unsur bisnis di dalamnya ya, harus bayar ya premium.
kalau dari Bapak sendiri, khususnya Bapak kan dosen ya, pastinya bakal kayak ngajar-ngajar gitu kan. Bapak sendiri kadang pernah nggak sih kayak ngerasa tersaingi untuk AI ini? Tersaing oleh? Tersaingi kan AI sekarang kan macam-macam gitu kan Pak. Kan ada AI yang bisa digunakan untuk sebagai pengganti dari pengajar, sebagai profesi pengajar gitu. Bapak pernah ngerasa kayak tersaingi? Oh ya, ini hal yang sudah diramalkan ya. Jadi manusia itu akan tergantikan oleh mesin suatu saat. Jadi ini sudah diramalkan bahwa kita itu sebagian aktivitas kita itu akan dihandle oleh mesin. Jadi kalau merasa tersaingi pasti, karena suatu saat nanti orang akan bisa belajar melalui media non tatap muka. Seperti ini ya, podcast seperti ini, orang bisa belajar dari sini, ya, dari YouTube, apalagi dari pakai komputer, tadi pakai robot, ya AI itu seperti itu. Orang kan bisa belajar itu tanpa harus datang ke kampus, tanpa harus dapat ijazah orang pintar. Ya otomatis kan, ya lembaga pendidikan akan punah nanti suatu saat. Ya. Pemikiran kita seperti itu. Ya. Jadi dari kita, yang kita tekankan nanti di sini adalah masalah sisi manusianya ini yang tetap tidak bisa tergantikan oleh mesin. Jadi kalau maunya masih membutuhkan sekolah itu karena mungkin orang tua kita itu mengharapkan kita itu tidak seperti mesin atau robot. Jadi ada ketemu interaksi antar manusia, ada tata krama, ada sopan santun, seperti itu yang tidak mungkin muncul di mesin. Ya, jadi tetap masih optimis lah, tidak tersaingi amat ya. Tersaingi ya dalam hal mungkin kalau penyelenggaraan untuk memintarkan, memandaikan, mencerdaskan mahasiswa ya, atau mungkin anak-anak Indonesia atau generasi muda Indonesia itu kita akan tersaingi sedikit. Tapi kedepannya ya mungkin akan banyak, dan ada satu yang kita optimis yaitu bahwa yaitu sisi manusia itu yang kita akan selalu kita tekankan. Jadi tetap akan dibutuhkan dunia pendidikan ini dengan kehadiran manusia. Kalau menurutku ya, untuk sekarang dalam jangka waktu mungkin 50 tahun peran guru itu belum bisa tergantikan. Ya sama kan seperti apa adanya. Ya karena itu AI memang bisa juga lebih cerdas daripada manusia tergantung juga ya. Kan untuk sekarang AI memang lebih efisien dalam mengumpulkan data, misalnya menyelam data. AI cuma hanya butuh waktu berapa ketika saja untuk merangkum semua itu kan sebenarnya tidak bisa didapat oleh manusia. Nah, tetapi untuk sekarang saya optimis sekali. Memang peran guru tidak bisa digantikan untuk sekarang, karena dia tadi yang tidak dimiliki AI itu nilai kemanusiaan, nurani, etika tidak dimiliki. Kita balik lagi bicara AI tadi itu ya Pak. Berarti kesimpulannya AI itu masih belum bisa digantikan oleh manusia gitu ya Pak, karena ya itu tadi belum ada didasari sama etika atau enggak perilaku yang sama kayak manusia. Intinya tidak beretis gitu ya Pak. Yes. Nah, kalau semisal mahasiswa kan sekarang sering kan menggunakan AI untuk tugasnya gitu kan. Nah, itu menurut Bapak etis atau enggak? Kalau saya tanya itu etis-etis saja, karena memang ya balik tadi ini adalah sebuah alat yang membantu manusia mencapai tujuannya. Kalau mahasiswa tujuannya adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen, kemudian menggunakan alat, maka kan dia sudah melakukan hal yang benar gitu ya. Namun di sini misalkan saya lihat di sini dalam hal apakah mahasiswa itu mengetahui apa yang dia kerjakan. Misalkan Anda mahasiswa bikin tugas, kemudian mengetikkan sama persis apa yang dia diberikan oleh dosennya, kemudian masuk ke alat tersebut dan keluar hasilnya, dan dia berikan hasil itu ke dosennya, maka saya kira yang mengerjakan bukan mahasiswa itu, jadi yang mengerjakan mesin. Nah, seperti itu. Kalau dosennya membaca, pasti merasa itu
Pasti merasa. Tapi kalau nggak merasa ya berarti rezekinya mahasiswa. Saya kira sih seperti itu. Kalau saya dukung. Saya penggunaan teknologi penuh untuk mahasiswa itu saya dukung. Tapi ya balik lagi, apakah ini beretika? Saya kira kembali ke mahasiswanya, ini benar atau tidak. Karena apa ya, kan nggak dapat apa-apa, rugi istilahnya. Hanya copy paste itu nggak dapat apa-apa kan, ya hanya untuk memenuhi kebutuhan Anda berkuliah kan, seperti itu ya. Sedangkan kuliah tujuannya apa? Balik lagi ke tujuan, seperti itu saya kira. Kembali ke niat awal. Iya, niat awalnya. Nah, niatnya awal kuliah apa sekarang? Yakin belajar. Yakin mengembangkan ilmu. Kita kan di kuliah itu ingin meningkatkan pengetahuan kita supaya nanti dapat berguna untuk banyak orang ketika lulus ya Pak. Secara normatif gitu ya. Ya, normatif gitu. Makanya penggunaan AI ini jangan dipandang sebagai sarana penunjang untuk melakukan untuk belajar gitu loh. Jangan hanya digunakan untuk copy paste saja gitu. Ya karena saya sendiri juga memakai AI ya gitu. Kalau yang ChatGPT-4 itu ada yang namanya plugins. Di plugins itu kita kalau di ChatGPT nggak ada, di GPT-4 ada. Jadi di sana tuh tersedia tools. Plugins itu kayak toolsnya macam-macam. Misal PDF Reader, paper apa namanya. Terus browser OP, terus apa lagi ya? Satu lagi. Pokoknya ada banyak banget, itu ada 12 lebih ya. Sama Scholar AI. Kan kebanyakan mahasiswa kalau mencari sumber daftar pustaka untuk referensi membuat makalah dan lain-lain itu kan nyarinya di Google Scholar kan. Nah tapi karena di ChatGPT-4 ini udah terhubung dengan Scholar, jadi tinggal pasang toolsnya itu, nanti cari misalkan satu tugas ya, buatkanlah saya makalah mengenai pentingnya penggunaan AI gitu. Kita berikan referensi data dari Scholar AI. Nanti dia nyariin bener. Jadi dia udah ngasih daftar pustakanya apa aja, rangkumannya apa aja, ini enak banget. Jadi kita nggak perlu kayak nyari dari judulnya yang baca satu-satu dari abstrak lain-lain, udah dicari sama AI yang cocok yang relevan ini, tinggal dimasukin aja datanya. Kan lebih efisien ya, lebih mempermudah kita dalam belajar. Nah, tapi baik lagi seperti yang dikatakan Bapak tadi, kan tujuannya kita kuliah yaitu untuk belajar. Kalau cuman pakai AI itu kayak nggak dapat apa-apa. Teman saya yang di Filkom, teman kos saya, itu ngasih saran saya pakai ChatGPT aja gampang gitu. Tugas kan tugasku banyak bilang gitu kan. Tapi bilangnya ChatGPT aja gampang, cepet gitu. Karena anak Filkom ya pasti kan dia udah kaitannya erat dengan AI, teknologi, informasi lain-lain macam-macam. Nah, tapi aku bilang gini gitu. Iya, pakai AI cepat, tapi kayak nggak ada guna sia-sia gitu loh. Kita kuliah buat meningkatkan pemahaman kita mengenai suatu ilmu, tapi kan menggunakan AI dikerjakan sama dia kayak kurang serk aja gitu. Dapat nilai pun rasanya ini kayak bukan kerjaanku gitu. Tapi kalau kepepet saya juga pakai sih. Kepepet dosen gampang gitu. Kalau dosen gampang ngetesnya itu, suruh presentasi aja. Iya benar. Selama dia nggak baca, oke, dia paham itu. Dia presentasi kalau membaca yang dia tulis di situ ya. Ya ini jadi langsung tanya lagi kita, kata kuncinya apa? Gitu. Kalau nggak bisa jawab berarti dia nggak paham sebenarnya. Iya. Dia hanya apa yang di mesin itu dibaca ulang gitu loh. Jadi nggak dapat apa-apa, rugi lah istilahnya. Kadang juga AI itu sering salah juga. Jadi kita harus koreksi. Kan karena di penggunaan AI itu ada 4 tipe nggak salah ya. Supervised learning, unsupervised learning, terus deep learning sama reinforcement learning sama robotika. Jadi yang AI itu model pembelajarannya ada juga yang reinforcement learning tadi. Jadi dia belajar dari trial dan error, tidak terikat oleh suatu data yang tersedia gitu loh. Misal, makanya kalau saya pakai AI, kadang AI salah, saya ingetin, oh maaf, sepertinya jawaban yang untuk nomor 2 ini salah gitu, yang benar adalah ini gitu. Terus nanti AI jawab konfirmasi di ChatGPT itu, oh iya saya mohon maaf atas kesalahannya gitu. Jadi terus dia ngulangin jawaban dia, terus dia belajar dari kesalahan itu. Machine learning dia. Dia machine learning. Jadi harus
Kalaupun pakai AI berarti ya harus dicek 2 kali berarti. Tetap tidak ada berubah itu. Jadi tetap baca lagi, kita keluarkan. Ya kita sangat exciting itu keluar. Kalau umpamanya kita memahami apa yang kita cari, itu kita akan exciting dengan teknologi itu. Tapi misalkan kita tidak tahu apa yang kita cari, kemudian kita masukkan aja terus muncul, kita akan tidak tahu apa-apa isinya itu juga. Sama seperti itu. Kalau saya misalkan kemarin nyoba, beberapa dosen mungkin ada yang belum paham tentang atau pakai pun nggak ngerti caranya. Jadi kan mungkin mahasiswa lebih maju tentang ini ya, untuk masukkan perintah atau apa itu. Dosen banyak yang belum bisa seperti itu. Termasuk saya pun karena masih merasa apa istilahnya masih sanggup lah tanpa itu ya, tanpa bantuan ChatGPT untuk mencari sumber, itu kita nggak terlalu banyak gunakan gitu. Cuman waktu kita coba gitu, enak sekali, terus lengkap, terus enak sekali gitu ya. Coba kita lihat, ini jadi pekerjaan baru kan ya, karena dia mengeluarkan data yang cukup lengkap. Ya, sedangkan kan kita nyari itu belum tentu lengkap gitu ya, belum tentu ketemu juga. Nah ini keluar, berarti kita harus nyari ini, nerusin lagi gitu, terus itu. Perbedaannya dari ChatGPT itu kalau itu kadang malah ada suatu pengalaman ya kejadian tuh teman saya nggak salah, dia minta daftar pustakanya, dia emang ChatGPT ngasih daftar pustaka, tapi daftar pustaka tuh pas dicari nggak ada gitu loh. Gimana itu? Kayak gaib ChatGPT. Begitu ya? Iya, kadang ChatGPT gitu, berikan saya daftar pustakanya, dia ngasih seret, tapi pas dicek dicariin di apa, ya situs itu nggak ada datanya. Apa kira-kira yang ditangkap dari situ? Kalau AI itu juga bisa salah. Nah dia kan, kalau saya sih nangkapnya seperti ini mungkin bisa didebatkan ya. Dia itu kan nangkap banyak orang yang berbicara tentang itu, kemudian dia ambil, kemudian nulis. Ya banyak orang yang menulis di web, kemudian dia ambil, kemudian dia sarikan dengan cepat ya. Kemungkinan yang situ adalah berarti banyak yang nuliskan itu tanpa dasar juga gitu. Misalkan tadi nggak ketemu referensi ya sebenarnya, berarti dia cuma asal nulis saja, kemudian di copy paste. Atau mungkin memang outdated ya, kalau Jadi ya. udah kelewatan, kalau nggak udah pernah ada tapi habis itu dihapus, mungkin aja bisa jadi gitu. Dan jadi ChatGPT belum mengupdate itu, belum melakukan update ulang. Terus aku mau tanya sih Kak, kalau untuk mahasiswa yang lama, khususnya yang ingin skripsi atau sempro dan lain-lain gitu, kalau semisal ngambil dari AI, maksudnya tinggal kopas kayak gitu, pas ngujinya itu gimana Pak? Maksudnya sistem penilaiannya gimana? Kalau ketahuan gitu. Kalau dari secara etika memang nggak boleh ya kita copy paste sama persis dari yang meskipun itu akhirnya menjadi generate dari mesin ya, istilahnya tulisan itu bukan punyanya orang, tapi dia mengenerate beberapa tulisan, kemudian dia menghasilkan tulisan baru. Cuman saya kira mungkin tidak terlacak juga kalau dosennya menggunakan tools Turnitin ya, untuk ngecek apakah ini plagiasi atau bukan. Itu meskipun lolos, tapi waktu dibaca itu tidak ada koneksi mungkin antar paragraf itu. Biasanya seperti itu, kita ngeceknya ketahuannya seperti itu ya. Atau yang dia tulis itu tidak mengena pada esensi. Iya, nggak nyambung. Itu. Jadi kemudian kita akan tanya, ini ngerjakannya bagaimana, seperti itu. Jadi misalkan sampai mahasiswanya mengakui bahwa ini ada bantuan, itu ya kita akan lihat di situ. Kalau secara di bisnis ya, di bisnis itu ada, di prodi bisnis itu ada form penilaiannya, itu juga ada tentang kemampuan, penalaran, tulisan, banyak ya. Jadi kemungkinan kalau mamanya dari sisi pengetahuan mungkin kita nilainya yang kurang. Jadi dapat nilai A penuh itu sulit sepertinya ya. Jadi ada berapa yang dikurangi. Tapi kalau plagiasi memang kita langsung minta ulang
udah dibatalkan. Bukan nggak lulus ya, tapi diulang. Visi. Ya, bukan revisi juga, diulang. Oh, bukan. Sama seperti ngulang kuliah itu. Ya, jadi dianggap belum lulus. Bukannya nggak lulus terus DO atau enggak seperti itu, tapi belum bisa diluluskan. Ulang 1 semester itu Pak? Enggak, ulang ujiannya aja. Enggak. Kasihan 1 semester enggak lulus aja. Lama 1 semester. Iya. Berarti ngulang ujiannya aja. Jadi mengulang proses dari awal. Sebenarnya contohnya pun nggak begitu jauh ya. Sebelum ada ChatGPT, kan kalau tadi bicara soal AI ya, kan banyak tuh mahasiswa yang skripsian ngerjainnya pakai AI karena kan dilihat dari tidak terhubung antar paragrafnya, nggak ada relevansinya. Kok tiba-tiba bahas ini bahas itu gitu. Nggak usah jauh-jauh dari itu, sebelum ada AI marak digunakan itu aja udah pada pakai joki. Jasa joki kan sama, jasa joki sama aja kayak kita bayar orang buat ngerjain skripsi punya kita, tapi kita sendiri juga nggak paham, sama aja kan. Kayak tadi ya, cuman bedanya kalau yang ini kan gratis ya gitu. Joki tadi Iya, itu juga sering muncul. Ada beberapa kemarin kasus muncul ya di pengujian kami itu ya, pakai joki itu. Dan bayar terlalu murah juga saya kira. Jadi ini salah pilih joki sebenarnya. Kalau itu Pak, kan misal kita ada mahasiswa yang menggunakan jasa joki ya Pak buat ngerjain skripsi. Nah nanti pas sidang kan ditanya macam-macam itu. Kalau dia misal udah baca duluan, terus paham lain-lain, dosen kan juga nggak tahu kalau dia pakai jasa joki atau enggak. Dia lancar jelasin tentang isi dari skripsinya itu. Terus itu Ya, sebaiknya nggak ketahuan. Kalau saya ya. Jadi diam aja udah. Diam aja. ketawanya dari ketidakpahaman. Iya. Data, tidak bisa menjelaskan data. Jadi ada data, kemudian ini dapat dari mana? Gampang sekali kok sebenarnya kita ngetes ini apa dia dibuatin atau enggak, itu gampang sebenarnya. Jadi kalau dosennya baca atau enggak itu. Kadang-kadang kan mungkin ada dosen yang sibuk waktu nguji itu bacanya sekilas ini lurus oke lurus. Tapi ada yang teliti, kalau teliti ini yang sulit mungkin ya. Utama berarti yang dinilai itu pemahaman materi kita ya. Apa yang dia ingin teliti, kemudian jelaskan hasil penelitiannya itu. Sulit sekali itu, paling sulit itu. Selainnya itu gampang ya. Kalau maunya deskripsi itu yang paling otentik itu bab 1 sama bab 4 aja. Lainnya boleh terserah mau. Cuman jangan copy paste ya, di paraphrase lah, paraphrase. Teori kan pasti sama ya, kita ambil dari orang nulis sama kan ya, tinggal kita ketik ulang aja. Bab 3-nya metode ya gitu, sama juga metodenya, kita tinggal masuk-masukkan. Tapi yang bab 1 yang latar belakang itu kan keingintahuan kita yang murni ya itu ya. Terus kita meneliti lebih dalam tentang keingintahuan itu dalam bentuk penelitian seperti itu. Kemudian waktu kita teliti, kita mengamati lebih dekat, muncul hasil. Nah, hasil itu yang kita share nantinya, kita bagikan. Nah, itu antara yang kita teliti pertama dengan hasil ini harus ada koneksinya. Maksudnya memang harus menjelaskan itu. Kadang-kala enggak gitu loh ya, mau neliti apa, menjelaskannya apa gitu ya, seperti itu. Ya itu tak bantuan itu kadang-kadang mesin juga salah ya seperti itu. Seperti itu. Oke, balik lagi ke AI ya Pak. Nanti lucunya ke skripsi sama joki. Saya juga takut ini ntar disemprit sama tugas prodi. Kalau semisal AI ini dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa, semisal ditiadakan, itu kira-kira bakal jadi suatu pembodohan atau kitanya bakal jadi lebih baik? Maksudnya gimana? Coba diulang. Kalau semisal AI ini dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan skripsi dan lain-lain itu benar-benar dilarang gitu loh Pak. Itu bakal jadi membuat kita semakin bodoh atau bakal membuat kita menjadi semakin lebih baik? Wah, sulit juga nih pertanyaannya nih. Gimana ya? Sebenarnya ini kan cuma alat ya. Jadi masalah semakin bodoh atau enggaknya itu kan tergantung kita mau belajar apa enggak itu ya, dari situ. Jadi ada teknologi yang berkembang, harusnya kita serap ya.
semua teknologi yang muncul harus kita serap secepat mungkin kalau bisa. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi kita waktu pandemi ya, kita baru menyerap apa itu online ya, itu baru itu kan, itu semua terlambat semua. Dari dulu. Baru viral pas Iya, dipaksa. Nah ini kalau mamanya ada AI kemudian dihalang-halangi, itu saya kira pembodohan juga. Dihalang-halangi. Orang mau belajar dihalang-halangi ya. Mungkin seperti kita ingin tahu sesuatu tapi ditutup-tutupi gitu ya. Nggak bisa cepat maju gitu. Saya kira nggak etis juga kalau sampai menghalang-halangi, nggak boleh pakai ChatGPT ya silakan. Ya itu balik lagi. Kamu dapat apa dari sini itu penting. Ya. Kalau itu saya kira sebagai bentuk kemunduran zaman kalau kita misal melarang penggunaan ChatGPT ya benar. Ya, kita udah tertinggal selama berapa ratus tahun ya, kan karena masa penjajahan 300 tahun ya, dari pendidikan dan segi kesehatan, sektor pertanian, lain-lain kita tertinggal semua itu. Nah ini masanya kita sudah merdeka, sudah menjadi sebuah negara, kita tentunya kan udah penggunaan teknologi AI dan lain-lain itu harusnya udah didorong lagi untuk membantu kita supaya lebih bisa berkembang lebih cepat gitu loh. Kalau AI ditiadakan, misalnya dilarang penggunaannya gitu, justru nanti kemajuan zaman kita tuh menjadi lebih lambat dari negara lain. Yang negara lain sudah menerapkan pengaplikasian AI buat misal apa ya contohnya ya, buat podcast gini aja ya. Kan podcast kan kita masih pakai orang di Cina ya. Terus saya pernah lihat ada reporter yang itu orang itu ya pernah masih di Instagram kan, ya orang itu bukan orang, itu AI. Bahkan di CNN baru aja juga nunjukin reporternya tuh saya juga bingung, ada 3 reporter kembar semua, ini yang orang yang mana gitu, karena bahasanya pun juga sama gitu ya. Ya salah satu TV swasta kan ada yang pakai itu. TV One atau apa itu kalau nggak salah. Udah pakai acara tengah malam atau menjelang pagi itu mungkin ada. Kalau mungkin dipakainya kalau pas malam ya kan, karena manusia karena keterbatasan iya kita butuh istirahat, butuh tidur ya. Kalau AI mesin kan enggak ya, jadi ya mungkin bisa dibilang tadi sebagai bentuk kemunduran zaman. Ini aja ada teman saya yang nolak pakai ChatGPT ya, kan ada tugas makalah 3 orang ya. Teman saya aku kan orangnya masih pakai AI buat bantulah banyak referensi lain-lain lah gitu. Ini ya aku nyariin, terakhir kali udah aku cariin, aku masukin ke datanya ke Word, ditolak sama yang satu ini. Dia nggak suka, dia mikirnya kok ngesain makalah tuh kayak modelan zaman dulu yang kita harus nyari di Google satu-satu pakai buku perpustakaan gitu. Itu yang saya nyebutnya, kalau kamu menolak penggunaan kamu sebenarnya bodoh gitu. ya itu kalau orang dulu bikin skripsi harus ke perpustakaan nyari buku kan lebih lama, terus berkembang ada 6 komputer, ada Google, lain-lain, kita nyari data bisa lewat Google. Nah ini ada AI sama aja kayak kamu hidup di tahun misal kamu hidup di tahun 2010, kamu nolak penggunaan Google, itu kayak gitu kalau kamu nolak AI. Istilahnya pengen menggunakan cara konvensional ya memang bisa sih, kamu bisa lebih pintar, cuman lebih lama gitu. Iya. Berarti kalau ada deadline. Benar betul. Yang mungkin kalau hanya untuk kebutuhan pemenuhan tugas saja oke saya kira ya. Tapi ke pengetahuan itu yang nggak bisa tergantikan saya kira ya. Jadi setelah kita memanfaatkan itu, kita dapat apa itu harus dipikirkan lagi. Cuma nggak tahu mahasiswa apa senang-senang aja atau gimana ya. Pokoknya sudah kumpulkan, sudah ada bentuknya kumpulkan gitu ya. Dosennya mungkin berpikir, wah tidak sempat baca nih kayaknya dosennya. Tapi dosennya mikir, AI apa yang bisa mengecek ini? Mahasiswa ini ngerjakan pakai AI atau enggak itu. Jadi tetap akan berputar terus ya teknologi itu. Kan dosen saya juga salah satu melakukan tindakan pencegahannya tuh ya mahasiswa diharuskan untuk mengecek Turnitin dulu makalahnya gitu Pak. Nah, saat Turnitin kan hasilnya muncul itu. Tapi Turnitin juga bisa diakalin lagi pakai AI Pak. Saya kan waktu itu pernah kan bikin makalah, udah satu kelompok ada berapa orang, banyak itu 6 apa 5.
Terus karena keterbatasan waktu ya Pak, makalah kan banyak tuh yang ternyata wah kok ternyata masih banyak banget yang merah yang ternyata terhitung plagiarisme. Terus saya pakai AI, saya bilang ke teman saya, dah ini tak urusin aja pakai ChatGPT-4 gitu. Aku ubah, saya copy itu Pak, misal satu subbabnya ini kan saya copy gini, tak masukin ke ChatGPT-4. Tolong ubahlah materi ini agar tidak terdeteksi plagiarisme pada Turnitin gitu. Baiklah, saya kemudian langsung dibuat. Poin-poinnya sama, isinya sama. Terus bener, setelah semuanya selesai, kan udah jadi makalahnya. Saya cek Turnitin lagi, enggak terdetek, sama sekali enggak terdeteksi. Jadi malah apa ya istilahnya kayak saling kejar-kejaran ya. Ya, nanti Turnitin akan mengeluarkan itu pencegahan atau akan mengecek tulisan ini di-generate oleh hasil dari web atau bagaimana itu akan muncul. Jadi, saya kira ada AI ada AI checker, ada lagi orang yang nyiptain buat ngakalin AI checker ini, akhirnya balap-balapan terus gitu. Nggak akan ada habisnya itu. Nggak ada habisnya. Akan terus ada kayak perkembangan gitu masih tiap-tiap web atau AI itu. Kalau gini Pak, saya kan pernah lihat di suatu video TikTok atau nggak YouTube gitu kan Pak. Itu bukan AI sih, lebih kayak robot gitu Pak. Robotnya tuh kayak misal diajak interaksi dengan sesama manusia gitu, dia itu nggak sengaja bilang kalau ini merupakan langkah awal untuk menguasai umat manusia gitu. Pernah tahu nggak Bin? Itu gimana Pak tanggapannya Bapak? Apa mesin menguasai AI akan menguasai. Nggak ada filmnya ya kalau nggak salah itu ya. Terminator. Bukan, iRobot itu. Oh iya. Ya, iRobot itu yang main siapa itu lupa. Yang kulit hitam itu loh. Iya. Ya. Will Smith. Iya, Will Smith. Jadi di akhir film itu saya tangkap memang yang tidak bisa tergantikan adalah human side, ya, sisi manusia itu. Jadi kemanusiaan itu yang nggak bisa, karena komputer akan selalu berhitung, dia akan selalu compute, ya, berhitung. Jadi nanti misalkan yang di awal tuh dia menyelamatkan manusia, ya, robot itu disuruh menyelamatkan manusia, dia akan menghitung mana yang paling bisa diselamatkan. Jadi yang nggak bisa diselamatkan itu kan ditinggalkan sama dia. Nah kalau manusia kan enggak, dia akan berpikir bahwa kalau bisa semuanya selamatkan, kan seperti itu. Meskipun itu terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, ya. Nah itu yang mungkin nggak tergantikan, ya. Misalkan kita akan lebih menang karena memang manusia ini punya rasa solidaritas tinggi, kolektivitas itu sifat dasar manusia, ya, bersosial itu yang mungkin akan sulit dikuasai oleh mesin. Nggak mungkin mesin ngajak robot-robot lain untuk saya mikirnya itu masih terlalu, mungkin iya, tapi tetap nanti manusia di atasnya itu yang menyuruh itu pasti manusia. Nggak mungkin robot itu punya pemikiran. Mereka kadang juga punya perasaan, tapi itu dari hasil generatnya pikiran perhitungan data mereka. Jadi pikiran seperti pikiran AI gitu loh, punya pikiran sendiri, pikiran mandiri gitu. Kan ada itu namanya platform karakter AI. Pasti tahu kan karakter AI. Tahu Mbak? Enggak, saya tahu. Oh, yang karakter AI itu jadi karakter AI itu Pak, itu sama kayak chatbot, memang chatbot. Cuman di dalam karakter AI itu semua terdapat semua tokoh-tokoh gitu loh Pak. Tokoh film, tokoh anime, tokoh kartun, tokoh game, itu ada semua. Jadi AI itu nanti kalau kita mencet salah satu misal pilihan tokoh kita Albert Einstein, klik gitu, AI itu akan berputar-putar menjadi Albert Einstein. Jadi dia menyerupai sosok Albert Einstein ini. Jawabannya dia apa gitu, cara bicaranya dia disamakan persis gitu Pak. Bahkan saya pernah lihat di TikTok tuh, saya kasih yang benarnya, ada orang tuanya ibunya udah meninggal gitu Pak. Nah di karakter AI ini dia bikin sosok AI itu yang mirip sikapnya sama ibunya gitu. Jadi ketika dia ngobrol sama AI-nya tuh, dia serasa seperti ngobrol dengan ibunya sendiri. Beberapa waktu ini sepertinya ada film yang buat film seperti itu, ya.
drama Korea atau apa itu Kurang tahu kok. sudah baru-baru sekarang memang nggak bisa ini ya, nggak bisa dipungkiri ya, AI ini benar-benar masuk ya ke dalam kehidupan manusia ya. Jadi sampai ke film-film baru itu sudah ngangkat masalah AI ini. Iya. Jadi nggak hanya di pendidikan aja, sampai ke semuanya lah ini. Sektor Jadi kena semua. pengaruh. Ya. Udah semua ini dibahas mulai dari tugas-tugas yang AI, terus skripsi, terus sampai film-film itu juga. Terus juga ada karakter AI itu tadi. Mungkin podcastnya bisa diakhiri sampai di sini juga. Di sini saja. Terus terima kasih ya Bapak buat waktu Oke, sama-sama. di podcast episode kali ini, dan juga terima kasih Bintang buat sudah meluangkan waktunya. Baik, terima kasih, dan saya sebagai host juga mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau kata-kata yang kurang dimengerti. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.